Kafir bagi kami memiliki makna yang positif, yaitu kaya firman. Nah Bapak Ibu, kalau soal ucapan-ucapan begitu ya, bulian begitu ataupun juga intimidasi, itu sudah makanan hari-hari bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh penonton channel ini, Cafe Dakwah. Untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar mendapatkan update terbaru dari kami. Baik ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah. Kali ini kita akan membahas, ini ada seorang pendeta. Ya, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pendeta, dia memprotes kepada orang muslim. Dia nggak terima dengan kepada ucapan orang muslim yang pendeta ini tidak terima disebut kafir. Ya, sekali lagi, pendeta ini tidak terima disebut kafir, ya. Oke, tapi kenapa dia nggak terima disebut kafir? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum membahas kata kafir itu, kita akan mendengarkan pernyataan video dari pendeta ini. Pendeta ini emang dia nggak terima disebut kafir. Mari kita dengar sama-sama. Nanti setelahnya saya akan mengomentari tentang kata kafir tersebut. Baik. Kafir bagi kami memiliki makna yang positif, yaitu kaya firman. Nah Bapak Ibu, kalau soal ucapan-ucapan begitu ya, bulian begitu ataupun juga intimidasi, itu sudah makanan hari-hari bagi kami. Bahkan anak-anak saya ya di tetangga itu berkata, jangan berteman dengan, ya mereka sebut anak saya karena mereka Kristen, mereka orang kafir. Nah, hari ini temanya adalah tetangga mengatakan kafir kepada kami. Bapak Ibu, begitu mudahnya orang memanggil orang lain dengan sebutan kafir. Indonesia, negara dengan populasi Islam terbanyak, sering menggunakan kata kafir untuk orang yang non-muslim. Memang di Indonesia ini agak berbeda dengan kalau kita pergi ke Timur Tengah, misalnya di Mesir, atau di Jordania, atau mungkin ke Yerusalem, dan atau ke Palestina di Bethlehem. Saudara, saya sudah perjalanan ke-12 kali ke Israel, Oktober 2022 kemarin. Nah, sering kami nginapnya di Palestina, di Bethlehem. Dan tidak jarang juga guide lokal kami di sana itu seorang Muslim, Arab Muslim. Dan di sana itu saya tanya, adakah orang-orang di sana begitu enteng berkata kepada orang lain kafir? Mereka bilang, nggak ada di sini katanya, ya kan? Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sebuah video ya. Ya, sebuah video dari seorang pendeta. Ya, namanya itu Mono Arfa. Pak Pendeta Mono Arfa, ya, dia tidak terima disebut kafir, ya. Katanya kalau menurut dia ya kafir itu adalah kaya firman, ya, seperti itu menurut dia. Lah, oke, kita komentari, ya. Mereka orang-orang non-muslim tidak diterima disebut kafir, sedangkan mereka lebih kejam lagi kepada kita. Orang yang tidak ikut ajaran mereka, kita orang muslim itu disebut domba tersesat. Saya kira itu lebih hina lagi. Domba itu binatang, tersesat lagi. Ya, dikatakan kita dianggap sebagai binatang kalau nggak ikut ajaran mereka, ya. Kita sebagai seperti itu lebih kejam lagi. Baik,
Kita akan membahas kata kafir itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan bahas lebih jauh lagi bahwa kafir ini, kata kafir ini sangat halus. Menurut saya ya, dalam pandangan orang-orang muslim juga sangat halus sekali kata kafir ya. Dalam bahasa Arab itu disebut kafara atau kafara yukafiru, kafir. Kafara itu kata kerja yang telah lampau, kafir orang yang kafir, orang. Kafara itu artinya adalah orang yang ingkar, orang yang menutup diri atau orang yang terhalang dari orang yang terhalang. Jadi kafir adalah orang yang menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kafir orang yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Kafir artinya menutup ataupun terhalang. Jadi asal katanya tadi adalah kafara. Menurut definisi secara umum dalam Islam itu adalah kafir itu adalah orang yang menutup diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang menutup diri dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kebenaran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah SAW, tidak percaya pada kebenaran yang dibawanya, ajaran-ajaran yang dibawanya, itulah yang orang yang kafir. Saya kira ini sangat halus sekali daripada sebutan non-muslim. Ya, non-muslim. Ya, kafir itu lebih halus sekali daripada kata non-muslim. Non artinya tidak, muslim artinya selamat. Non berarti kalau kita menyebutkan kata non-muslim, non artinya tidak, muslim artinya selamat. Artinya orang itu tidak selamat. Ini sangat kasar sekali. Masya Allah. Dan makanya Al-Quran menyebutkan kata kafir itu sudah sangat halus sekali. Ya, kata kafir sendiri ini, kafir ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 525 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, itu disebut kata kafir. Ya, jadi Pak Mono Arfa. Jadi mau disebut apa? Kata kafir atau non-muslim? Non-muslim artinya tidak selamat. Kalau kafir orang yang menutup diri dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Terus dalam videonya tadi dia mengatakan bahwa dia pernah ke Palestina, Bethlehem, ya begitu sebutan dia. Hal ini dia katanya di sana itu tidak ada sebutan kata kafir. Katanya seperti di Mesir, Yordania. Kurang ngopi Anda Pak. Ya, saya itu S1 di Maroko, S2 di Maroko juga. Saya menyelesaikan S1 dan S2 saya di Timur Tengah. Ya, saya sudah pernah ke Mekah dan saya sudah pernah jadi petugas haji, pernah tinggal di Mekah, pernah ke Doha juga, ke Qatar dan sebagainya. Di Timur Tengah itu kita seluruh dunia ini sudah internasional kata kafir itu. Kita mempedomani Al-Quran. Dalam Al-Quran orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti disebut kafir. Di Palestina itu mayoritas orang muslim, Yordania mayoritas orang muslim, di Mesir mayoritas orang muslim. Ada Al-Azhar, kampus Al-Azhar di Mesir. Gak mungkin mereka nggak mengetahui kata kafir. Ya, sekiranya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan videonya. Video kedua ini nanti kita akan komentarin lagi. Baik. Teologi Islam sendiri memanggil seseorang kafir jika orang tersebut tidak percaya kepada Allah, SWT, dan kerasulan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kristen itu memang kafir? Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara terang-terangan ya menyatakan bahwa agama Kristen itu kafir atau orang-orang Nasrani itu kafir. Ya. Tidak ada pernyataan secara gamblang menyatakan bahwa orang-orang Nasrani itu kafir. Yang ada di sana dikatakan ciri orang Nasrani itu rafa warahmah, santun dan penuh kasih. Dan kalau kita lihat misalnya di Quran surah 2 Al-Baqarah atau sapi betina, ya,
ayat 62. Nah, di sana dikatakan begini. Di Quran surah 2 ya, Al-Baqarah atau sapi betina ayat 62 dikatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, disebut loh, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Jadi Al-Quran mengakui ada Tuhannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Dan kalau mereka itu melakukan kebajikan akan mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya loh. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang-orang Nasrani tidak perlu bersedih hati. Baik, ikhwafillah, itu tadi ya. Saya harus catat nih apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini. Jadi yang saya catat pertama tadi ya adalah katanya ada Tuhannya Nasrani, ada Tuhannya Yahudi. Padahal dalam Islam itu Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Esa. Makanya dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita setuju dengan Pancasila karena ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Nah, maka kita sebut Esa karena kalau bilang satu pasti ada dua. Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa, disembah oleh Nabi Musa, terus disembah oleh Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Baik, jadi maksudnya di sini adalah, ini kita baca ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang Sabi'in ya, wassabiin, man amana billahi, siapa saja di antara mereka. Ini ya, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan percaya dengan hari akhir, hari kiamat, wa amila sholihan, dan melakukan amal baik, amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bersedih. Baik, kita akan komentarin ya. Dia mengutip ayat tadi. Maksud dari ayat ini adalah, pertama, jadi mari kita lihat konteksnya, ini beriman kepada siapa? Mereka ini beriman kepada siapa? Pertama, innalladzina amanu. Innal ladzina amanu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dalam ayat ini. Innal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, ya, ini orang-orang yang Yahudi. Pada zaman Nabi Musa, ini saya bilang pada zaman Nabi Musa, itu adalah orang-orang yang benar, orang yang ikut kepada Nabi Musa, itu adalah orang-orang yang benar. Jadi kita kembali ke ayat walladzina hadu. Di sini adalah orang-orang yang innalladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang Yahudi yang ikut kepada Nabi Musa pada zaman itu, mereka itulah orang-orang yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi ini adalah keturunan Nabi Yakub yang ikut kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi barang siapa yang ikut kepada ajaran Nabi Musa pada saat itu, maka itu insya Allah termasuk orang yang benar, karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ya, Allah, sama-sama itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
ya, Yahudi di sini, yang dimaksud Yahudi di sini dalam ayat ini adalah orang yang ikut ajaran Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Isa. Ya, kemudian ya, bukan seperti Yahudi yang sekarang. Yahudi yang sekarang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya Al-Qur'an, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Bukan Yahudi itu yang dimaksud ya. Kemudian zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam ayatnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani pada zaman itu, pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, ya, mereka ikut kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Jadi orang-orang yang ikut kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah orang yang benar. Nah, ya, mereka inilah ya wasabiin dan orang-orang sabiin. Man amana billahi, barang siapa di antara mereka, orang Nasrani, orang Yahudi, orang sabiin, kalau man amana billahi, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka mereka akan mendapat pahala. Pertanyaannya adalah, mereka ini beriman nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Percaya nggak kepada Nabi Muhammad? Percaya nggak kepada hari akhir? Percaya nggak pada Al-Qur'an? Kalau tidak beriman, apapun namanya agamanya, ya, selain Islam, maka dia termasuk orang yang kafir. Saya kira seperti itu ya penjelasannya ya dalam ayat ini ya. Jadi orang-orang yang Nasrani di sini disebutkan adalah orang yang Nasrani ikut pada zaman Nabi Isa alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka ini sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di luar orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak menyembah Allah maka disebut kafir dalam Al-Qur'an. Baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Saya kira kalau Anda tidak mau disebut kafir, nggak apa-apa, kita sebutkan sebagai non-muslim. Saya kira itu lebih agak kasar. Non-muslim artinya tidak selamat. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.